Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri, agen CIA yang menyamar menjadi warga biasa. Film dimulai saat sepasang suami istri bernama Jeff Gaffney dan istrinya yang bernama Karen. Jeff bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia MBI McDowell Burton International, yaitu perusahaan kontraktor kedirgantaraan dan pertahanan yang berbasis di Atlanta, sementara istrinya Karen ia bekerja sebagai dekorator, dan pada saat itu mereka baru saja mengantar anak-anaknya pergi ke perkemahan musim dingin. Kemudian rekan kerja Jeff bernama Danny dan istrinya Megan, mereka menggoda Jeff dan Karen tentang hubungan seks mereka yang membuat mereka merasa malu, dan saat pulang ke rumah lalu Jeff dan Karen memutuskan untuk melakukan hubungan seks liar yang berakhir dengan kekacauan. Esok harinya mereka berkenalan dengan tetangga barunya, yaitu sepasang kekasih bernama Tim Jones dan Natalie Jones. Tim adalah seorang penulis, sedangkan istrinya Natalie ia seorang konsultan media sosial blogger Yunani. Lalu Tim memberi sebuah pajangan berupa patung kaca kepada Jeff sebagai hadiah perkenalan tetangga barunya, sementara Jeff ia memberi mereka sebuah bola stres MBI sebagai balasannya. Kemudian Jeff mengundang Tim dan Natalie untuk datang ke pesta lingkungan tahunan yang mereka sebut Juntobe Fresh yang selalu dilakukan setahun sekali di lingkungan perumahan mereka. Saat Tim dan Natalie berada di pesta itu, lalu mereka melakukan aksi yang sangat mengesankan yang membuat semua orang yang ada di tempat itu terkesan dengan keahlian mereka berdua. Kemudian Karen memperhatikan Tim pergi ke rumahnya sendiri tanpa ada yang menemani. Lalu Karen pun mengikutinya dari belakang, dan saat Karen memergokinya, Tim menyangkal bahwa ia tersesat di rumah Karen saat akan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Malam harinya, Natalie dan Tim pergi ke markas MBI tempat Jeff bekerja, lalu Natalie mengalihkan perhatian para penjaga MBI dengan berpura-pura meminta bantuan kepada para penjaga itu untuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Sementara Tim ia menyelinap masuk ke dalam gedung MBI, lalu ia segera masuk ke ruang kerja Jeff dan membuka email melalui komputer Jeff, dan Tim menemukan email mencurigakan tentang seseorang yang sedang menunggu paket dan menunggu instruksi lebih lanjut. Esok harinya Tim mengajak Jeff pergi ke sebuah bar rahasia milik temannya Ricky Lu, dan Jeff ketakutan saat melihat Ricky membawa seekor ular yang masih hidup ke hadapannya, dan Tim langsung menenangkan Jeff. Kemudian Ricky memotong ular itu menjadi beberapa bagian untuk dijadikan sup, dan Jeff yang mulai mabuk, lalu Tim bertanya kepada Jeff tentang karyawannya di MBI, namun Tim tidak mendapatkan informasi dari Jeff. Meskipun ia sudah keadaan mabuk, Jeff masih bisa menyimpan rahasia yang terkunci di dalam dirinya. Sementara Karen ia terus memperhatikan Natalie yang saat itu akan pergi dengan membawa koper yang ada di tangannya. Karen yang penasaran lalu ia membuntuti Natalie dari belakang, dan sesampainya di sebuah kafe, lalu Karen melihat Natalie menukar sebuah buku dengan seorang pria kulit hitam. Dan Karen pun terus membuntuti Natalie sampai ke sebuah toko pakaian. Natalie yang mengetahui Karen sedang mengikutinya, ia pun berpura-pura sedang mencoba pakaian dalam yang ada di toko itu, dan pada saat keluar dari ruang ganti, lalu ia meminta pendapat kepada Karen tentang pakaian dalam yang sedang dipakainya. Kemudian Natalie memilih pakaian dalam yang cocok untuk Karen agar ia bisa mendapatkan seksualitasnya yang tinggi. Saat tiba di rumahnya, Jeff sangat terpesona dengan penampilan Karen, lalu mereka melakukan hubungan intim dan tanpa sengaja mereka memecahkan patung kaca yang diberikan oleh Tim, dan ternyata di dalam patung kaca itu terdapat alat penyadap berupa chip yang bisa menyadap obrolan mereka berdua, dan mereka menyimpulkan bahwa Tim dan Natalie adalah seorang mata-mata. Lalu Karen memutuskan untuk melaporkan mereka kepada pihak kepolisian, namun Jeff melarangnya karena belum cukup bukti untuk bisa menahan mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Tim dan Natalie untuk mendapatkan barang bukti yang lebih banyak. Lalu Jeff dan Karen menyelinap masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian Jeff menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan komputer dan peralatan canggih lainnya. Lalu mereka menemukan file tentang Jeff dan karyawan MBI lainnya. Dan secara tidak sengaja Jeff membuat Karen pingsan saat ia terkena cairan pistol pena yang ada di tempat itu. Kemudian mereka segera pergi setelah mengetahui Tim dan Natalie sudah berada di luar rumahnya. Esok harinya, kemudian Jeff dan Karen bertemu dengan kepala keamanan MBI bernama Carl Pronger untuk mengungkap lebih jauh keluarga Jones. Namun saat Carl akan mengungkapkan rincian rahasia keluarga Jones, ia ditembak oleh penembak jitu yang berada di dalam gedung tua, dan penembak jitu itu pun menembaki Jeff dan Karen, tetapi mereka selamat saat berlindung di belakang mobilnya.
Beberapa saat kemudian Tim dan Natalie tiba di mobil mereka, lalu Natalie menembak penembak jitu itu, kemudian menyuruh Jeff dan Karen untuk segera masuk ke dalam mobil mereka. Jeff yang mengira mereka penjahat ia pun menolak untuk ikut bersamanya, lalu Natalie mengarahkan senjatanya ke arah mereka berdua, dan memerintahkan mereka untuk segera naik ke dalam mobilnya. Jeff dan Karen pun akhirnya menuruti perintah Natalie. Sementara para penjahat yang masih tersisa kemudian mereka menyerang dan mengejar mereka dengan pengejaran berkecepatan tinggi, yang diikuti oleh sekelompok sepeda motor bersenjata, dan memasang bom waktu yang mereka letakkan di atas bagasi mobil. Jeff yang melihat bom waktu itu, ia pun berusaha untuk menyingkirkan bom tersebut, sementara Natalie ia terus berjuang menembaki para penjahat tersebut. Dan pada akhirnya Jeff pun berhasil mendapatkan bom waktu itu, kemudian ia melemparkan bom itu ke arah para motor tersebut, lalu Natalie menembak bom itu hingga meledak bersama para penjahat lain. Setelah itu mereka melakukan makan siang di sebuah kafe, kemudian Natalie memberitahu misi mereka yang sebenarnya. Tim dan Natalie sedang mencari seseorang yang telah berkhianat di dalam MBI tempat Jeff bekerja, karena mereka telah menemukan salah seorang karyawan MBI yang mencoba akan menjual informasi pertahanan sensitif negara. Natalie pun memberitahu Jeff bahwa Natalie dan Tim adalah pasangan suami istri sungguhan, dan Jeff bertanya kepada mereka apakah mereka seorang agen CIA, namun mereka menolak memberikan informasi tersebut. Setelah mereka tiba di depan rumahnya masing-masing, lalu keluarga Jones meminta kepada Jeff untuk merahasiakan semua identitas asli mereka. Namun setelah keluarga Jones masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba rumah itu hancur oleh bom waktu yang sangat besar hingga rumah tersebut hancur berkeping-keping. Kemudian anggota polisi yang sudah tiba di tempat itu, lalu ia menginterogasi Jeff tentang keluarga Jones, namun Jeff tidak memberitahu tentang keluarga Jones tersebut. Setelah polisi itu pergi kemudian Jeff dan Karen memutuskan untuk segera meninggalkan rumahnya sebelum para penjahat itu membunuh mereka berdua, tapi tiba-tiba keluarga Jones muncul kembali dalam keadaan selamat dan masih hidup dengan menyekap teman kerjanya Danny dan istrinya Megan. Kemudian Tim menceritakan kronologi sebelum rumahnya meledak bahwa sebelum bom itu menghancurkan rumah mereka, Tim melihat bom waktu di bawah lantai rumahnya kemudian mereka segera keluar dengan meloncat melalui jendela. Lalu Tim memberitahu Jeff bahwa teman kerjanya Danny akan menjual microchip eksperimental MBI ke pedagang senjata internasional bernama Scorpion, dan chip tersebut dapat digunakan untuk melemahkan sistem pertahanan rudal AS. Saat mereka sedang menginterogasi Danny, kemudian Scorpion menelpon Danny untuk segera menyerahkan chip tersebut, lalu Jeff menjawab panggilan telepon itu dengan berpura-pura sebagai Danny. Ia meminta kepada Danny untuk segera menyerahkan chip itu padanya. Kemudian Jeff mengatur pertemuannya dengan Scorpion di sebuah hotel untuk mengantarkan microchip tersebut. Lalu Tim dan Natalie menyiapkan peralatan alat penyadap untuk bisa memantau pergerakan Jeff dan Karen saat bertemu dengan Scorpion. Kemudian Jeff dan Karen menemui Scorpion di hotel dengan koper berisi keripik yang menyamar sebagai Danny dan Megan, sementara keluarga Jones mereka sedang memantau pergerakan Jeff di atas gedung hotel. Saat transaksi itu usai, tiba-tiba Scorpion ingat dan mengenali Jeff saat ia bekerja di MBI, dan ia pun mengetahui bahwa pertemuannya adalah sebuah jebakan. Lalu terungkaplah bahwa Scorpion adalah mantan karyawan tingkat menengah MBI yang bernama Bruce Springsteen. Tim yang mengetahui Jeff kembali, lalu Jeff menyuruh Tim dan Natalie untuk menginap di rumahnya. Tetapi Tim dan Natalie menolak tawaran Jeff karena mereka berencana untuk kembali ke dalam kehidupan spionasenya dengan mobil Mercedes mewah yang dapat dikendarai sendiri. Lalu Karen berterima kasih atas segalanya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Dan film pun selesai.